Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_Lina. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia ini, bagi yang belum menekan tombol subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga like dan komennya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, sebelum ke peredaran darah, kita harus tahu dulu apa itu darah. Darah merupakan cairan dalam tubuh yang berperan untuk menghantarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh serta mengangkut racun dalam tubuh untuk diberikan ke organ lain yang bertugas menyaringnya. Ini adalah komponen-komponen penyusun darah. Jadi darah itu tersusun atas plasma yang jumlahnya 55% plasma darah dan juga ada elemen selulernya. Baik, ini penjelasan lebih rincinya. Jadi darah itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% terdiri dari sel darah. Sel darah ini dibedakan lagi menjadi 3. Ada sel darah merah yang disebut dengan eritrosit dengan bentuk bulat pipih, bagian tengahnya cekung. Dan sel darah merah ini tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan oleh adanya hemoglobin. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid yang mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, ada keping-keping darah atau trombosit. Bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, oval, memanjang. Trombosit ini tidak berinti dan bergranula. Keping darah ini berfungsi untuk proses pengeringan luka. Berikutnya, organ-organ peredaran darah, diantaranya yang pertama ada jantung dan yang kedua ada pembuluh darah. Ini bagian-bagian dari jantung. Jadi jantungnya ini dibedakan menjadi 4. Yang bagian sebelah sini ini disebut dengan serambi kiri. Yang di sebelah sini disebut dengan serambi kanan. Yang di bawah bilik kanan, yang ini bilik kiri. Jadi pada jantung bagian atasnya ini disebut dengan serambi, bagian bawahnya disebut dengan bilik. Untuk pembuluh darah, ada pembeda antara pembuluh nadi yang disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang disebut dengan vena. Mulai dari tempatnya, dinding pembuluh, aliran darahnya, denyut, katup, darah yang keluar dari pembuluh, semuanya ada perbedaan antara nadi dan balik. Bisa dilihat di tabel ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar peredaran manusia di samping ini. Peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada peredaran darah kecil, yaitu dari bilik kanan ini, dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nih, menuju ke paru-paru. Kita lihat alirannya menuju ke paru-paru sini. Lalu balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Ini. Nah, ini disebut dengan peredaran darah kecil ya. Nih dari yang satu, kemudian ke sini. Ini jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung yang bagian serambi kiri disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian ada peredaran darah besar, yaitu dari jantung yang bilik kiri, nih bilik kiri, lihat panahnya, lihat bilik kiri, menuju ke aorta. Aorta ini adalah pembuluh yang besar, aorta, ke seluruh tubuh manusia, lalu balik lagi ke jantung di serambi yang kanan. Ini dia, dari sini menuju ke sini, diedarkan ke seluruh tubuh manusia, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tapi dia kembali lagi balik ke serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Frekuensi denyut jantung. Denyut jantung biasanya memiliki frekuensi yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kegiatan atau aktivitas tubuh. Biasanya orang yang beraktivitas itu memerlukan lebih banyak sumber energi daripada orang yang tidak melakukan aktivitas, sehingga yang beraktivitas denyut jantungnya akan lebih cepat. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan itu memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Untuk yang normal, kalau perempuan sekitar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan kalau laki-laki sekitar 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Yang keempat ada umur. Umur juga mempengaruhi denyut jantung. Untuk janin, denyut jantungnya dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambahnya umur, maka semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Dan yang terakhir ada komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan posisi ion yang ada di dalam darah kita. Ketidakseimbangan ion ini dapat menyebabkan bahaya bagi jantung.
Berikutnya, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Tetapi ada beberapa cara untuk menghindari terjadinya penyakit jantung koroner. Di antaranya yaitu dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan yang benar, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres, dan menjaga berat badan agar dalam kondisi yang ideal. Gangguan yang kedua yaitu stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen yang ada di otak. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami gejala atau serangan stroke yaitu mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita mendapatkan penanganan medis. Yang ketiga ada varises. Varises ini merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik, yaitu pembuluh darah vena, mengalami pelebaran dan terpeluntir. Adapun upaya pencegahan agar kita terhindar dari varises, yang pertama, ketika kita tidur sebaiknya tungkai kaki dinaikkan. Dan yang kedua, menghindari berat badan yang berlebihan. 3. Menghindari berdiri terlalu lama. 4. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak yang tinggi. Yang keempat, ada anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Terakhir, hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi itu disebut juga tekanan darah tinggi yang terjadi jika tekanan darahnya di atas 120/80. Gejala penderita hipertensi ini seperti sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi bisa disebabkan oleh pengerasan pembuluh darah, bisa juga disebabkan oleh kegemukan, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol, lemak, dan kolesterol. Selain hipertensi, ada juga namanya hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Jadi hipotensi itu terjadi apabila tekanan darahnya kurang dari 120/80. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah ini akan memiliki ciri-ciri pusing, sering menguap, penglihatan dirasakan kurang jelas, merasa cepat lelah dan tidak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Demikianlah penjelasan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.